Sekarang kita sudah sampai di bagian terakhir dari materi minggu ke-7, yaitu mengenai pengendalian operasional. Tadi kita sudah tahu produksi itu seperti apa, kemudian bagaimana merencanakan hingga tata letak dari produksi. Maka berikutnya adalah bagaimana kita mengendalikan proses produksi atau operasional. Ada beberapa hal penting yang harus dikendalikan dalam operasional sebuah perusahaan. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian atau pengadaan dari bahan baku. Jangan sampai terlalu banyak. Kalau terlalu banyak maka akan meningkatkan biaya untuk penyimpanan, tapi juga jangan terlalu sedikit. Karena kalau bahan bakunya terlalu sedikit, maka proses produksi bisa berhenti dan perusahaan akan rugi besar. Itu untuk pembelian. Yang kedua adalah pengendalian persediaan. Seberapa banyak persediaan yang harus digunakan? Bahan bakunya apa? Bahan pendukungnya apa? Itu harus dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai hari ini kita butuh 100 kilo tepung misalnya. Ternyata yang ada hanya 80 kilo. Apakah kita harus menyesuaikan kualitas produk dengan menggunakan lebih sedikit tepung? Kan akan membuat pelanggan tidak puas, sehingga itu juga tidak baik. Maka harus benar-benar mengendalikan persediaan. Yang ketiga adalah penjadwalan. Penjadwalan operasional artinya operasional pabrik sudah memiliki jam dan waktu tertentu untuk mengejar kebutuhan dan memanfaatkan kapasitas yang ada. Jangan sampai ada idle capacity atau kapasitas yang menganggur. Kalau kita bisa menjadwalkan produksi dengan tepat, dengan baik, maka prosesnya akan berjalan seefisien mungkin dan memperoleh hasil yang terbaik. Serta yang terakhir, yang justru paling penting ya, walaupun terakhir, yaitu pengendalian kualitas. Jangan sampai ada produk kita yang dicatat sebagai produk gagal. Jangan sampai sudah sampai di customer, ternyata harusnya isi 10, cuman isi 8. Atau ternyata begitu sampai ke customer, kita janjikan kualitasnya A, ternyata kualitasnya B. Yang ada, kita tidak akan dipercaya lagi oleh customer, dan customer akan menyebarkan, oh jangan beli produknya perusahaan itu, nggak bagus, saya kemarin kecewa. Maka menjaga kualitas dari hasil produksi, baik barang maupun jasa, itu harus selalu dilakukan oleh perusahaan. Nah, untungnya ada beberapa metode pengendalian operasional yang bisa dipakai oleh perusahaan. Yang pertama adalah Materials Requirement Planning. Tadi saya sudah jelaskan tentang pentingnya pembelian, pengontrolan pembelian, persediaan. Itu sangat terbantu dengan MRP atau Materials Requirement Planning. Jadi menggabungkan perencanaan produksi, pembelian, hingga persediaan dengan sistem komputer. Teknologi sangat memudahkan perusahaan di masa sekarang. Yang kedua adalah just in time. Dari namanya just in time artinya tepat pada waktunya. Artinya apa? Persediaan kita sampai persis di pabrik pada saat dibutuhkan. Supaya apa? Supaya tidak perlu disimpan. Sehingga kita bisa meminimalisir biaya dari produksi. Toyota dikenal sebagai pelopor dari just in time ini. Dan yang ketiga adalah total quality management. Jadi kita bicara upaya satu perusahaan untuk memastikan kualitas secara total. Dari mana? Upaya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, karyawan, pemasok, dan organisasi. Jadi para pemegang kepentingan dalam perusahaan itu semua diperhatikan kepuasannya. Bukan hanya bicara satu produk aja, tapi keseluruhan organisasi beserta lingkungannya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Serta langkah yang terakhir adalah Six Sigma. Six Sigma adalah salah satu metode terbaru menggunakan gabungan data dan statistik untuk menghilangkan produk cacat. Itu adalah pengendalian operasional.